Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih dan solihah? Bertemu lagi dengan Bu Rina. Hari ini kita akan belajar tentang membandingkan bilangan pecahan. Oke, sebelumnya teman-teman bisa membaca dulu informasi yang Bu Rina tampilkan di layar. Teman-teman, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu pecahan? Apakah pecahan sudah ada dalam kehidupan sehari-hari atau bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar kue yang Bu Rina tampilkan di layar. Kue tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Nah, pertanyaan Bu Rina, bagaimanakah menyatakan banyak kue yang tersisa? Atau teman-teman bisa lihat kembali di layar, ada gelas ukur berisi air. Kira-kira bagaimanakah untuk menyatakan banyaknya air dalam gelas seperti gambar yang telah Bu Rina tampilkan? Atau bisa jadi bagaimana menyatakan panjang potongan kain yang seperti tertera di layar. Ada kain kemudian dipotong menjadi tiga bagian yang sama. Oke, kita bahas yang pertama. Untuk menyatakan kue yang tersisa, seperti gambar yang tertera, kuenya dibagi menjadi 4 bagian yang sama ya. Nah, bagian yang tersisa kita hitung ada 1, 2, 3, ada 3 bagian. Sehingga kita bisa menyatakan sisa kue yang tersisa adalah 3 dari 4 bagian kue atau 3/4 bagian kue. Sedangkan yang diambil kira-kira berapa bagian? Ya, tepat. 1/4 bagian. Kemudian berikutnya untuk menyatakan air yang tersisa, teman-teman bisa perhatikan gelas ukur ini berisi air tapi tidak penuh ya. Nah, tinggi gelas ini dibagi menjadi 5 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan airnya hanya berisi sampai ketinggian 3. Sehingga banyaknya air di dalam gelas itu bisa dinyatakan dalam 3 dari 5 bagian. Atau dalam pecahannya bisa disebut 3/5 gelas air. Lalu yang ketiga, yang terakhir, menyatakan banyaknya kain yang tersisa. Ini ada selembar kain. Bukan selembar, maaf, sehelai kain, kemudian dibagi, dipotong menjadi 3 bagian yang sama. Nah, panjang kain yang tersisa adalah 1, 2, 2 dari 3 bagian. Nah, sehingga panjang kain yang tersisa adalah 2/3 potong kain. Yang ini adalah 1 dari 3 bagian atau 1/3. Sedangkan sisanya ini yang belum dipotong adalah 2/3 bagian. Nah, yang tadi Bu Rina sampaikan dari 3 contoh kehidupan sehari-hari disebut pecahan. Kalau teman-teman mau recall atau mengingat kembali, teman-teman sudah mempelajari pecahan di sekolah dasar ya. Sudah teman-teman pelajari dimulai dari kelas 4 SD. Jadi sekarang tinggal mengulang kembali. Pecahan bentuknya A per B, di mana A adalah pembilang, sedangkan B adalah penyebut. Tetapi ada syarat, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang Bu Rina tanya, ada 2 pecahan, 3/4 dan 2/3. Ayo, pecahan manakah yang lebih besar? Apakah 3/4 atau 2/3? Ada yang sudah punya jawaban? Oke. Langkah-langkah untuk membandingkan 2 bilangan pecahan. Yang pertama ada 3/4, kemudian yang kedua adalah 2/3. Masih ingat penyebutnya yang mana? Atas atau bawah? Ya, penyebutnya yang bawah. Jadi 3/4 penyebutnya 4, 2/3 penyebutnya adalah 3. Untuk bisa membandingkan, yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah menyamakan penyebut kedua bilangan pecahan tersebut. Ya, penyebutnya masih beda ya, yang ini 4, kemudian yang kedua adalah 3. Untuk menyamakan, caranya adalah dengan mencari KPK-nya. Nah, berapakah KPK dari 3 dan 4? Masih ingat teman-teman?
Nah, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Caranya bagaimana? Teman-teman boleh membuka kembali materi di SD, karena ini adalah materi yang sudah teman-teman pelajari di sekolah dasar. Oke, baik. Kita sudah tahu bahwa KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, sekarang kita lihat. 3/4 dia adalah senilai dengan 9/12. Kita lihat ya. Karena KPK-nya 12, penyebutnya kita ubah jadi 12. Seperti ini ya, 12. Nah, 4 supaya jadi 12 dikali dengan 3. Berarti kalau bawah kali 3, atas juga dikali 3. 3 kali 3 sama dengan 9/12. Jadi 3/4 itu senilai atau sama saja dengan 9/12. Lalu yang kedua, 2/3. 2/3 diubah penyebutnya menjadi 12. 3 supaya jadi 12 dikali dengan berapa? Dikali dengan 4. Yang bawah kali 4, atas juga dikali 4. Nah, 2 kali 4 sama dengan 8/12. Jadi 2/3 itu senilai dengan 8/12. Oke, sekarang kita dapatkan dua pecahan yang memiliki penyebut yang sama, yaitu 9/12 dan 8/12. Karena penyebutnya sudah sama, berarti teman-teman sudah bisa membandingkan 9 sama 8 yang dibandingkan pembilangnya ya. Karena penyebutnya sudah sama, jadi pembilangnya bisa kita bandingkan. 9 dan 8, besaran mana? Ya, 9. Nah, 9 lebih besar dari 8. Sehingga kita akan mendapatkan 9/12 lebih besar daripada 8/12. Nah, tadi kita sudah dapatkan 9/12 ini adalah tadi senilai dengan 3/4. 8/12 dia senilai dengan 2/3. Jadi 3/4 lebih besar dari 2/3. Gimana anak-anak? Sudah jelas? Sudah bisa mengingat kembali materi yang ada di SD? Ya, alhamdulillah sambil mengingat kembali kita lanjut ya. Oke, coba soal pertama. Ada 4 pilihan A, B, C, D. Tapi pecahannya sama ya, hanya urutannya berbeda. Kira-kira nih, urutan bilangan pecahan yang dari terbesar ke kecil, yang mana? Apakah A, atau B, atau C, atau D? Silakan teman-teman boleh mencoba di rumah. Oke, ada yang sudah punya jawaban? Oke, kita lanjut ya. Tadi pecahannya ada 7/24, ada 3/6, ada 1/3, ada 3/8, gitu ya. Oke, kita cek. Nah, cara untuk membandingkan adalah menyamakan penyebutnya. Penyebut itu yang di bawah. Nah, cara untuk menyamakan penyebut adalah mencari KPK dari semua penyebut. Oke, kita cek di sini. Penyebutnya mana saja? 24, 6, 3, dan 8. Nah, teman-teman mencari KPK dari 24, 6, 3, dan 8. Dan didapat, setelah teman-teman mencari KPK-nya, didapat bahwa KPK dari 24, 6, 3, dan 8 adalah 24. Nah, jadi kita buat nih, semua pecahan ini, penyebutnya kita buat jadi 24. Ya, 24, 24, 24, 24. Oke, yang pertama. 7/24, bawahnya penyebutnya sudah 24 ya. Jadi supaya jadi 24 tinggal dikali 1. Kalau bawah kali 1, atas juga kali 1. Jadi 7/24. Oke, kita cek. Yang kedua, 3/6. Kita ubah penyebutnya menjadi 24. 6 supaya jadi 24 dikali dengan 4, pinter. Kalau bawah dikali 4, atas juga dikali 4. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Selanjutnya 1/3. Kita ubah penyebutnya menjadi 24. Nah, 3 supaya jadi 24 dikali dengan 8. Bawah kali 8, atas juga kali 8. 1 kali 8 sama dengan 8. Lalu yang terakhir, 3/8. 3/8 penyebutnya kita ubah jadi 24. Nah, 8 supaya berubah jadi 24 kita kalikan jadi
kita kalikan dengan 3. 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, 3 dikali 3 sama dengan 9. Sehingga bisa kita dapatkan teman-teman 7/24. Tetap sama ya, jadi 7/24. 3/6, jadi 12/24. 1/3 itu senilai dengan 8/24. Lalu 3/8 itu senilai dengan 9/24. Alright, kita dapatkan teman-teman semuanya 4 pecahan yang penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, teman-teman sudah bisa untuk membandingkan. Kita tinggal membandingkan pembilangnya. 7, 12, 8, sama 9. Nah, berarti urutan yang dari terbesar. Oke ya, sini. Jadi urutan dari yang terbesar adalah, tadi ya, kita lihat. 7, 12, 8, 9. Kita ambil yang paling besar adalah, nah 12/24. Setelah 12 yang paling besar lagi yang mana? Ya benar, 9. 9/24. Setelah itu 8/24. Dan yang terakhir adalah 7/24. Oke, good job. Nah, 12/24 ini ya, tadi sama aja dengan, nah ini 12/24 sama aja dengan 3/6. 3/6. 9/24 tadi senilai dengan, kita lihat di sini, 9/24 itu senilai dengan 3/8. Oke. Nah, berikutnya 8/24 itu senilai dengan 1/3 dan 7/24 itu senilai dengan 7/24. Jadi urutan pecahan dari yang paling terbesar adalah 3/6, 3/8, 1/3 dan 7/24. Oke. Berarti jawabannya yang mana? 7/24. Ya, ini ya jawabannya ya. Ini ya. Oke, yang D. Oke, 3/6, 3/8, 1/3 dan 7/24. Oke, lanjut contoh soal yang kedua. Oke, coba kita cek. Nah, kita diminta mengurutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, ternyata di sini ada berapa jenis bentuk pecahan nih? Ada pecahan biasa, kemudian ada pecahan desimal, dan juga ada persen. Nah, ini juga teman-teman sudah pelajari di SD ya. Jadi kita tinggal mengingat kembali. Oke, kita selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan pecahan tersebut, kita dapat menggunakan cara tadi ya, menyamakan penyebut pecahannya. Nah, berarti kalau dengan menyamakan penyebut, teman-teman harus mengubah pecahan itu menjadi bentuk pecahan biasa semua. Atau cara lainnya adalah pecahan itu dikalikan dengan satu bilangan tertentu. Nah, paling gampang itu yang kelipatan 10. 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Nah, pada contoh ini, pecahan tadi akan kita kalikan dengan 100. Ya, tadi 2/3. 2/3 dikali 100 itu sama dengan 66/7. Dari mana, Bu? Kok dapat ini? Nah, 2/3 kali 100 maksudnya adalah 2 kali 100 sama dengan 200 dibagi 3. Teman-teman bisa menggunakan porogapet ya untuk bisa menghitung ini. Lalu yang kedua, 0,65 kali 100. Nah, perhatikan di sini. Di belakang koma ada 2 angka. Nah, 100 nolnya juga 2. Berarti kalau dikalikan mundur sebanyak nolnya ada berapa nih? Ada 2. Karena ini komanya mundur, kita hitung 1, 2. Jadi 65. Lalu yang kedua, sama seperti 2/3. 5/6 dikali 100 sama dengan 5 kali 100 sama dengan 100. Kemudian dibagi 6. Teman-teman bisa menggunakan porogapet ya. Kemudian dapatkan 83,3. Oke, 83,3. Lalu berikutnya 0,6 dikali 100. Nah, di belakang koma ada berapa angka? 1. Berarti komanya mundur sebanyak 2 ya. Karena ini 100 nolnya ada 2. Mundur 1, 2 jadilah
Lalu yang terakhir 69%, persen itu sama dengan 69 per 100. Nah, dikali 100 sama dengan 69. Jadi teman-teman, urutan naiknya adalah, kalau urutan naik berarti dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita cek yang paling kecil yang mana. Ya, benar, 60 ya. 60 paling kecil. 60 asal muasalnya dari 0,6. Kita tulis di sini 0,6. Setelah 60, ya 65. Berarti 0,65. Lanjut, setelah 65 ada 66,7, yaitu 2/3. Berikutnya adalah 69%, dan yang paling besar adalah 83,3 atau sama dengan 5/6. Ya, begitu. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini telah usai. Materi untuk membandingkan pecahan. Silahkan teman-teman pelajari baik-baik. Jika ada pertanyaan, boleh segera ditanyakan melalui pesan pribadi. Insya Allah akan dijelaskan di kelas besok pagi. Begitu ya teman-teman, tetap semangat, banyak berlatih untuk matematika. Semoga dimudahkan oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.